progress. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kita ketemu lagi ya setelah kita lama libur. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun hanya melalui aplikasi Zoom. Nggak apa-apa ya? Iya, Bu. Baiklah, untuk mulai pertemuan kita hari ini agar berkah dan mendapat banyak ilmu yang bermanfaat, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni warzuqni fahma. Amin. Nah, selanjutnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Bentar. Elok Fadilatur hadir. Hadiroh. Kemudian Fatimatuz Zahra. Hadirah, Bu. Sania Hafifah. Mana Sania? Sinyal paling Sinyalnya, Bu. Sinyalnya buruk. Oh, sinyalnya buruk. Ya, mungkin kalau ntar udah bagus lagi sinyalnya masuk ya. Kita lanjut dulu. Kemudian siapa ini? Kasih Melinda. Nggak ada. Ada. Mana Kasih Melinda? Ada di pojok. Ada di pojok. Oh, ini ya. Iya. Ya. Ada ini lagi. Nurul Islamiyah ada? Ini Bu ada di Jogja. Oh, Nurul masih di Jogja. Iya. Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin masih liburan ya. Mia, Bu Guru namanya bukan Nurul. Mia, kan Nurul Islamiyah. Ya, dipanggil Mia. Ya, sama aja. Ya. Tidak sama. Ya sudah, nggak apa-apa. Walaupun ada dua yang belum bisa ikut, kita lanjutkan pertemuannya ya. Jadi, gimana kabar kalian? Setelah liburan ini dapat Alhamdulillah sehat, baik juga. sehat. Ampau, Bu Guru. Oh, dapat angpau. Banyak ya? Iya, banyak. Banyak. Dikasih siapa? Ya, saya Dikasih nenek, dikasih unti, dikasih Ami, dikasih semuanya sama saudara-saudara. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian dapat banyak angpau, itu harus disyukuri ya. Ya, Bu. Tapi kurang, Bu Guru. Kenapa kok kurang? Mau beli apa? Mobil. Nanti aja itu beli mobil. Sekarang kita belajar dulu ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, ada yang masih ingat nggak kemarin sebelum libur hari raya kita belajar apa? Belajar Belajar apa? riba. Belajar riba. Ya. Enggak tahu, lupa. Kita Lupa terus. belajar apa Belajar yuk? tentang iman kepada kitab-kitab. Nah, kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab. Bagus ya, lo masih inget. Yang lain mungkin sudah inget sama liburannya semua, jadi lupa materinya ya. Kalian ingat sama angpaunya. Iya, nggak apa-apa. Nah, biar kalian
tetap ingat apa yang kita pelajari. Kita nyanyi dulu ya, nyanyi tentang iman-iman. Gimana? Nggak tahu guru. Udah hafal. Dafa. Tahu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kita nyanyi bareng ya. Ya, Iya. Bu. Yuk, 1, 2, 3. Hukumnya iman Iman itu ada 6 perkara. Pertama, mengimankan Pada Allah yang kuasa. Kedua, malah. Ketiga, kitab-kitab. Terus, apa yang keempat? Keempat, para rasul. Kelima, hari kiamat. Kita mengimankan takdir baik dan buruk itu semua karena Allah. Bingung ya? Zahra sama Linda bingung. Kalau hafal Bu Guru. Iya, elok hafal, bagus. Gak apa-apa, nanti Zahra sama Linda sambil ngikutin kalau nyanyi lagi ya, biar semakin hafal. Kalau yang hafal berdiri Bu Guru. Jangan. Siap. Nanti nggak kelihatan wajahnya. Jangan. Iya, jangan. Nggak apa-apa. Nanti nyanyi lagi ya. Nah, kalau tadi di lagunya disebutkan ada iman kepada kitab. Setelah iman kepada kitab, iman yang keempat, iman kepada apa ya? Ayo, coba diperhatikan lagunya. Iman kepada Rasul. Allah. Ya, Iman kepada Rasul yang keempat Bu Guru. betul. Iman kepada Rasul. Jadi, anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, dari pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa memahami apa yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi dan Rasul itu siapa saja? Lalu ada nabi-nabi yang tergolong dalam ulul asmi. Nah, kalian nanti harus tahu. Paham? Paham Bu. Aha. Ya. Siap ya untuk menerima materinya? Siap. Nah, ini materinya. Bentar, sambil Ibu share screen. Nah, kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, jadi kita awali dari arti iman kepada Nabi Nabi dan Rasul. Ya, bentar. Ini gimana ya kalau lanjut? Ya Bu Guru ya. Iya, kan dekat masjid di sini. Gini gimana ya kalau lanjut? Di next Bu. Nah, ini. Nah, itu ya. Kelihatan iman kepada Nabi dan Rasul maksudnya apa? Maksudnya membenarkan secara lisan dan meyakini dalam hati bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengajarkan kepada manusia agar hanya menyembah Allah. Nah, jadi kita tuh harus yakin bahwa dulu itu ada Nabi dan Rasul. Tuh. Dan kita membenarkan secara lisan. Paham? Paham. Paham. Coba Linda, gimana iman kepada Nabi dan Rasul? Ayo gimana? Nggak tahu, Bu. Dengarkan guru.
Iman kepada Rasul berarti membenarkan secara lisan dan meyakini dengan sepenuh hati. Iya, benar bahwa ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk berdakwah, ya, mengajarkan agar kita hanya menyembah Allah gitu. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak ada berapa nabi dan rasul? Ada 25. Ada 25? Iya? Iya. Iya, benar. Iya yang wajib kita ketahui. Ya, ya, yang wajib kita ketahui memang hanya ada 25 nabi dan rasul. Siapa yang hafal? Elo. El hafal. Elo, Bu Guru. Zahra hafal apa enggak? Hafal. Coba kalau hafal, kita sambil nyanyi coba ya, biar enak hafalnya. Ini Ya, kelihatan ya? Kelihatan. Ya kelihatan. Yo, dibaca ini nama-namanya. 1, 2, 3. Ikutin. Ikutin dulu biar nggak bingung. Adam, Idris, Nuhun. Coba. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Hudun, Solihun. Belum. Hudun, Solihun, Ibrahim, Nuhun. Coba. Oke, udah aja, Bu. Yang sering digunakan. Gimana? Bisa kamu lagunya? Idris, Kalau lagu itu udah tahu Bu Guru. Yang mana lagunya Ya. yang tahu? Ayo Lin. Ayo. Lo, Gimana tadi tahu? Idris, Nuh, Soleh gitu. Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman. Ya, benar. Terus? Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad itu. Bentar ya. Bentar. Kalian masih di sana kan ya? Masih Bu Guru. Kenapa, Bu? Anaknya Bu Guru mau berangkat. Mau berangkat ke pondok. Guru punya anak dah. Iya, doain ya. Biar di pondok rajin hafalannya. Iya Bu. Bu Guru. Perempuan atau laki-laki? Perempuan? Kirain laki-laki. Enggak, perempuan. Udah kelas 6 SD kok. Ya udah, kita lanjut. Gimana ya, nyanyi? Nyanyi lagi. Iya. Ayo, teman-temannya dengerin ya. Itu Elo tahu. Dan Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub dan Yusuf, Lu'ib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Yeay, tepuk tangan dulu buat Elo. Boleh. Kalian boleh pakai lagu apa aja asal kalian hafal nama-nama 25 nabi dan rasul itu ya. Iya, Bu Guru. Ya, sip. Bagus. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu?
Ada, Bu. Nggak ada. Kasih Linda sama Elo mungkin, Bu. Zahra itu, Bu. Ayo mau tanya Nggak apa? dengar juga. Anu, Bu. Coba Bu ya Zahra sama Linda Bu disuruh hafalan itu nabi-nabi takut dah hafal. Udah saya tadi. Itu Zahra, tinggal Zahra. Zahra Bu udah hafal. Zahra nggak hafal. Di Bu. Tidak bisa kalau pakai lagu, Bu. Datar-datar. Datar-datar nggak apa. Yang penting hafal 25-nya itu ya. Hafal dong, Bu. Bu Guru Ya, kenapa? mau tanya Bu Guru. Mau tanya apa? Bu Guru tadi bilang Nabi dan Rasul. Emang Nabi dan Rasul itu apa bedanya Bu Guru? Ya, itu pertanyaan yang luar biasa kritis. Jadi, apa bedanya Nabi dan Rasul? Kenapa Ibu dari tadi bilang Nabi dan Rasul? Bukan Nabi aja, bukan Rasul aja. Ada yang tahu? Apa? Nggak ada, Bu. Nggak tahu bedanya Nabi dan Rasul? Zahra Zahra. tahu. Zahra tahu? Enggak, Bu. Linda mungkin, Bu. Linda tahu? Tanya juga tadi, Bu. Ya, gini Ibu jelasin ya. Kecil ya. Ya, ini kelihatan nggak di layar? Kelihatan. Ya, belum muncul, Bu. Nggak apa-apa, sambil nunggu muncul Ibu jelasin ya. Ini, Nabi dan Rasul itu berbeda sedikit usianya. Jadi, kalau Nabi adalah laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri, dan tidak wajib untuk menyampaikan kepada umat manusia. Misalnya Nabi Khidir, Nabi Syith. Nah, makanya kebanyakan nabi-nabi ini nggak terlalu dikenal sama kita. Karena memang mereka tidak wajib untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah gitu. Kemudian kalau Rasul itu bedanya dia memang laki-laki yang mendapat wahyu, tapi dia juga wajib untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Jadi Rasul ini yang lebih kita kenal karena Rasul wajib untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Ya seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Ibrahim, kemudian Nabi siapa lagi ayo? Yang termasuk Rasul. Tadi yang disebutkan? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Intinya, tidak semua nabi merupakan rasul, tapi orang rasul pastilah seorang nabi. Paham sampai sini? Ya. Berarti kalau misalnya Ibu bilang Nabi Nuh itu rasul apa bukan? Ya. Nabi, Bu. Rasul apa bukan? Kan. Kenapa kok bukan? Nabi. Karena tidak mendapat wahyu dari Allah yang disampaikan kepada ya. Ya. Berarti kalian belum paham wahyunya ya. Jadi wahyu itu tapi sampai kepada umat manusia, Bu. gimana? Nabi Nuh itu bukan rasul,
Meskipun mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi beliau tidak bisa menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Hanya untuk tidak, dirinya. Masa bukannya Nabi Nuh punya pengikut juga ya? Iya. Bukunya Bu yang itu kan, yang buat kapal besar. Iya. Ya, Nabi Nuh itu juga punya pengikut. Itu artinya Nabi Nuh juga menyampaikan wahyu yang dari Allah kepada kaumnya sehingga Nabi Nuh punya pengikut. Berarti Nabi Nuh juga merupakan seorang Rasul. ya, seorang rasul. Paham bedanya sudah? Paham. Ya. Apa? Termasuk itu termasuk rasul ya, Bu? Kenapa? Berarti Nabi itu rasul. Iya, Nabi Nuh itu juga seorang rasul karena memiliki umat, memiliki pengikut. Ya, Nabi-nabi yang apa? rasul siapa saja, Bu? Nabi-nabi yang rasul hampir semua 25 nabi yang kita sebutkan tadi itu merupakan rasul. Tapi kok ada bedanya, Bu? Nabi dan rasul. Enggak, itu hanya spesifikasi aja agar kalian paham bahwa ada seorang nabi tapi bukan seorang rasul. Paham? Paham. Ya, seperti itu tadi di contohnya kan ada Nabi Khidir. Itu tadi kan tidak kita sebutkan. Ya. Iya. Ya, tapi ada kisahnya di surat Al-Kahfi. Nah, Nabi Khidir ini tidak memiliki kaum seperti Nabi Musa yang berguru kepada beliau, enggak punya. Karena Nabi Khidir bukan seorang rasul ya, hanya seorang nabi. Paham? Paham. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Kenapa? Lanjut ya. Ya. Nah, sekarang kalian itu harus tahu bahwa Nabi dan Rasul ini, Rasul saja ya, biar kalian nggak bisa. Rasul ini ketika berdakwah itu perjuangannya berat sekali karena banyak orang kafir yang tidak suka, banyak yang mencaci maki, banyak yang menyiksa. Oleh karena itu, biasanya seorang rasul memiliki sifat yang sabar, lemah lembut, dan tidak mudah menyerah. Makanya ada 5 rasul yang memiliki ketabahan luar biasa sehingga mendapat julukan ulul azmi. Apa anak-anak? Ulul azmi. Ulul azmi. Ulul azmi. Apa ulul azmi? Nggak tahu. Barusan Ibu bilang, ulul azmi itu rasul-rasul yang memiliki ketabahan luar biasa ketika berdakwah, melebihi 20 rasul yang lain. Paham? Paham. Ya. Ada yang tahu siapa saja 5 rasul yang termasuk dalam ulul azmi? Nabi Muhammad. Ya, siapa lagi? Nabi Muhammad, kemudian Nabi Nuh, terus Nabi ayo Nabi siapa? Nabi Ismail. Oh, masa Nabi Ismail? Bu. Ya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Coba ini ya urutannya agar kalian hafal. Itu Nimim. Nimim ya, julukannya Nimim.
Ini coba kalian perhatikan dari kisah-kisahnya ya. Yang pertama, yang pertama, Nabi siapa ini? Nabi Oh, Ya, Nabi Nuh, yang pertama. Jadi Nabi Nuh itu beliau sudah berdakwah selama sekitar 200 tahun. Tapi pengikutnya hanya sekitar 80 orang. Sedikit sekali. Tapi beliau nggak pernah marah. Oleh karena itu, Nabi Nuh tergolong dalam Rasul Ulul Azmi. Ya, tuh. Itu ketika akhirnya Allah mengazab kaum yang membangkang kepada Nabi Nuh, mereka diberi banjir besar selama sekitar 40 hari 40 malam. Dan yang selamat hanya yang ikut Nabi Nuh, tuh ikut perahunya yang besar. Nah, untuk selanjutnya Nabi siapa yuk? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya ini gambarnya. I-nya sama 2. Kenapa? Iya, I-nya 2. I-nya 2, Bu. Itu kok dibakar Bu Guru. Iya. Nah, Nabi Ibrahim ini juga Masya Allah luar biasa ya sabarnya. Jadi dulu Nabi Ibrahim ini pernah dibakar oleh Raja Namrud. Namanya Raja Namrud ya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini pernah menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempatnya gitu. Makanya Berhala Bu Guru. berhala itu seperti patung-patung yang disembah oleh kaum kafir pada masa itu. Bisa dibayangin nggak? Jadi kayak orang yang nyembah patung, ya patungnya itu yang dihancurin. Nah, selain itu, Nabi Ibrahim ini juga istrinya itu dikatakan mandul. Jadi lama tidak punya anak. Tapi akhirnya Allah memberi mujizat, istrinya bisa hamil dan akhirnya Nabi Ibrahim punya anak yang diberi nama siapa? Nair. Ya, Ismail. Akhirnya jadi seorang. Nah, ini ketika Nabi Ismail sudah beranjak remaja, Allah itu ternyata memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, itu kalau bukan orang yang sabar, tentunya tidak akan melaksanakan perintah itu ya. Tapi Nabi Ibrahim ini sabar, dilaksanakan perintahnya. Ketika mau disembelih, ternyata oleh Allah Nabi Ismail diganti dengan seekor gibas. Apa gibas? Domba. Domba, ya domba yang besar itu namanya gibas. Nah, selanjutnya gibas. Ini selanjutnya Nabi siapa yuk? Nabi Musa. Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu harus melawan Raja Fir'aun yang kejam sekali. Tuh makanya sampai kaumnya Nabi Musa dibawa lari dari kejaran pasukannya Raja Fir'aun, dan ketika harus melewati laut, tuh lautnya dibelah. Bisa gitu ya Bu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Kan itu hanya gambar. Hebat ya, itu mukjizat. Selanjutnya Nabi siapa? Berberapa ada, Bu? Nah, ini. Nabi Isa. Isa, Bu. Isa. Nah, sip. Nabi Isa.
Nah, Nabi Isa, kemudian yang terakhir Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Jadi ada 5 ya. Nabi siapa? Disebutkan lagi dari awal. Nabi Nuh, Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Musa. Isa, Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi juga. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi dan rasul lagi. Nah, ada yang mau ditanyakan dari materi kita tadi? Tidak ada. Tidak ada? Ya sudah, kalau tidak ada, sekarang Ibu yang mau tanya. Kira-kira kalian bisa memberi contoh nggak? Oh, bukti bahwa kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Ayo, apa contohnya? Zahro apa Zahro contohnya? Hello, Bu, tahu. Coba kamu jawab juga. Kata Elo, kata uminya Elo itu contoh tindakan yang sehari-hari. Baca sholawat, Bu, terutama di hari Jumat. Itu katanya kata uminya. Ya, contohnya emang membaca sholawat itu ya, itu bukti bahwa kita beriman. Dan itu termasuk mendoakan Rasulullah SAW. Ada lagi yang mau memberi contoh? Bagus, Elo. Linda, ayo beri contoh coba. Yang gampang saja. Nggak tahu, guru. Tadi Nggak. siapa itu yang dijelaskan? Oh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika sudah punya anak harus disembelih. Nah, itu kira-kira kita harus apa yo? Kalau mendapat ujian dari Allah, kita harus apa? Sabar. Ya, jadi ketika kita harus mendapat ujian, kita harus sabar. Itu contohnya juga beriman. Ya, lagi ayo. Meneladani perilakunya, Bu. Ya, meneladani perilaku. Misalnya apa? Kayak Nabi Nuh itu sudah berdakwah sekitar 200 tahun tapi pengikutnya hanya 80. Berarti kita harus apa? Kalau untuk melakukan sesuatu itu kita harus sabar. sabar, apa lagi? Temennya sabar. Kalau gagal nggak boleh apa? Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Selain itu nggak boleh Menyerah. Ya, nggak boleh menyerah. Betul, Linda. Tepuk tangan dulu. Dari tadi Linda akhirnya menjawab. Mana, Bu? Ulin menjawab. Barusan itu nggak boleh menyerah ya. Itu juga ilmunya. Bukti bahwa kita beriman dan meneladani perilaku Nabi dan Rasul. Bagus. Nah, jadi sebenarnya kalau kita beriman kepada Nabi dan Rasul itu banyak sekali hikmahnya. Antara lain yang kita sebutkan tadi, kita bisa lebih bersabar dalam menghadapi sesuatu, kita tidak mudah menyerah, dan selalu berperilaku lemah lembut. Itu ya. Nah, Ya, Bu.
ini terakhir nih. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu mengingatkan, dulu juga ada seorang penemu lampu yang bernama Thomas Alva Edison. Itu pernah 1000 kali gagal dalam percobaannya. Tapi Thomas nggak menyerah. Malah dia bilang, kelemahan terbesar kita terletak pada saat kita menyerah. Oleh karena itu, berhasil adalah dengan cara mencoba sekali lagi dan sekali lagi. Nah, ingat ya, kita nggak boleh menyerah. Paham? Harus selalu semangat ya. Paham. Ya. Nah, alhamdulillah materi kita yang sedikit ini sudah selesai, tapi semoga bermanfaat. Selanjutnya, amin. Nah, kita doa dulu ya untuk ditutup pertemuan hari ini. Ayo Zahro dipimpin doa. Mana Zahro? Ayo pimpin doa. Ayo. Terlebih dahulu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin. Nadir Innal Nah, sudah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan nggak boleh menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Sudah, Nadia.